Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila dan rekan saya Arinda Ayu Putriani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang bertema Peran dan fungsi terapis tasawuf yang diampu oleh Bapak Nur Aziz Afandi MSI pada mata kuliah Etika Terapis. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Maret 2021, kami akan menjelaskan materi kami, jadi simak penjelasan kami berikut ini. Saya akan membahas apa itu terapis tasawuf. Dalam KBBI, kata terapis diartikan sebagai orang yang memberikan terapi. Sedangkan tasawuf adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mensucikan diri dan memperindah dirinya dengan akhlak terpuji yang bersumber dari agama serta menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat duniawi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa terapis tasawuf adalah seseorang yang memberikan terapi kepada orang yang membutuhkan sebagai salah satu proses penyembuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh terapis tasawuf, yaitu meliputi aspek spiritual, di mana seseorang harus memiliki keimanan, ketauhidan, kemakrifatan yang berkualitas. Yang kedua adalah aspek moral, yaitu seseorang yang memiliki nilai sopan santun, adab, etika, dan tata krama ketuhanan, serta niat, itikad, sidik, amanah dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga adalah keahlian, yaitu potensi yang dimiliki yang diperoleh melalui latihan-latihan disiplin, kontinu, konsisten, dengan metode tertentu serta di bawah bimbingan dan pengawasan para ahli yang lebih senior. Keterampilan yang diberikan kepada calon terapis yaitu dengan melalui proses takholi, yaitu pembersihan diri. Yang kedua adalah tahali, pengisian. Yang ketiga adalah tajali, yaitu kelahiran batin. Fungsi terapis tasawuf. Ada beberapa fungsi terapis dalam membantu klien sebagai proses penyembuhan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tahari Musnamar. Yang pertama adalah fungsi preventif, yaitu membantu klien dalam menjaga dan mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu klien memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Yang ketiga, fungsi preservatif, yakni membantu klien menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik atau mengandung masalah yang telah menjadi baik atau terpecahkan itu kembali menjadi tidak baik atau menimbulkan masalah kembali. Jadi fungsi preservatif ini membantu klien dalam menjaga situasi dan kondisi agar tidak terjadi kembali atau menimbulkan masalah kembali. Kemudian yang keempat adalah fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu klien memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik, tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya. Nah, jadi tugas tasawuf ini akan mengoreksi ketidakseimbangan psikologis, karena dalam tasawuf ini memiliki ilmu yang menyembuhkan jiwa, di mana seseorang harus menjalani serangkaian disiplin fisik, psikologisme, dan spiritual, serta melakukan praktek-praktek tertentu yang mengarahkan pada jalan kebenaran. Bagi seorang salik, kebersihan jiwa sangatlah penting dalam memperoleh pengetahuan spiritual. Oleh sebab itu, jiwa perlu dilatih dan disucikan agar tindakan tubuh juga bersih dan baik. Tubuh sebagai pelaku daripada yang diperintahkan oleh jiwa. Jika keadaan jiwa suci, maka otomatis keadaan jasmani pun akan sehat. Ketika jiwa mampu menangkap bayang-bayang Tuhan, maka ketika itu pula seseorang telah mencapai pengalaman rohani. Selanjutnya yaitu Sufi Healing. Sufi Healing ini merupakan salah satu cara
yang digunakan oleh para sufi dalam pengobatan dan penyembuhan. Nah, di sini menggunakan metode-metode yang berdasarkan keagamaan, yaitu dengan membangkitkan potensi keimanan kita kepada Allah SWT, lalu menggerakkannya ke arah pencerahan batin atau pencerahan rohani, yang hakikatnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Allah SWT adalah satu-satunya kekuatan penyembuh dari penyakit yang diderita. Studi kasus ini kita mengambil dari acara di YouTube, semacam talk show yang bertema mencegah COVID-19 melalui Sufi Healing. Nah, di sini kita mengambil pematerinya tersebut sebagai terapis tasawuf dalam mencegah COVID-19 melalui praktek Sufi Healing, dan kliennya ini atau orang yang diterapis ini adalah orang-orang yang menonton talk show ini. Nah, hasil dari analisa kami yaitu kita menemukan ada 3 fungsi sebagai terapis yang dijalankan oleh pemateri dalam talk show. Yang pertama yaitu fungsi preventif, ditunjukkan dengan pemateri memberikan cara-cara pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan menerapkan Sufi Healing, yaitu seperti yang saya paparkan tadi, Sufi Healing dalam hal ini kita mendekatkan beribadah dengan menghadirkan Allah sebagai penolong kita dan meyakinkan keimanan kita, mengkokohkan keimanan kita dalam setiap ibadah. Jadi kita itu beribadah juga seolah-olah Allah itu ada di dekat kita. Selanjutnya yaitu fungsi kuratif atau korektif dan developmental, ditunjukkan dengan pemateri atau terapis membantu penonton memecahkan masalah yang dihadapinya, yaitu rasa cemas, stres, dan takut dengan adanya virus corona ini. Nah, di sini pemateri mengajak kita untuk selalu berpikir positif dan menjadikan diri rileks atau tenang, di mana hal ini bisa menjaga sistem imun kita agar tidak menurun, karena psikis atau jiwa yang tenang akan membuat fisik kita juga menjadi kuat. Nah, penurunan dan peningkatan sistem daya tahan tubuh ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat stres seseorang, sehingga dengan Sufi Healing ini juga bisa meningkatkan rasa tenang, bahagia, suka, karena seolah-olah apabila kita mendekatkan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada kekasih hati kita, nah itu kan hati kita kan akan menjadi tenang, bahagia, suka. Nah, dari perasaan inilah yang akan meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Nah, itu tadi penjelasan kami dari materi kami, yaitu peran dan fungsi tasawuf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.